Ya, hukum tarik menarik itu hanya menyalin apa yang kita ungkapkan. Sekali lagi, hukum tarik menarik itu hanya menyalin saja. Kalau menyalin itu kan berarti hanya memindahkan, ya. Jadi persis ya, hukum tarik menarik itu kalau diumpamakan seperti ini, seperti ya mesin fotokopi lah, ya, mesin fotokopi. Bahkan mesin fotokopi itu ya bahayanya kan, kalau kita punya satu lembar yang asli kan bisa dikopi 100 kali. Bahaya kan? Nah, bayangkan ya, kalau kita selalu negatif ya, mungkin negatif satu bisa terjadi diduplikasi jadi 100 kali yang negatif ya. Sangat berbahaya. Makanya kan hukum tarik menarik itu ya hanya menyalin aja, menyalin apapun yang kita ungkapkan. Jadi kan hanya menyalin apa adanya. Jadi apa yang kita ungkapkan ya itu yang akan kita terima. Makanya ada kata-kata bijak ya, iman itu adalah meyakini yang belum kita lihat. Balasannya iman apa itu? Kita melihat apa yang kita yakini itu. Iman adalah meyakini yang belum kita lihat. Balasan iman apa? Melihat apa yang kita yakini itu. Ya, makanya kalau di Quran dikatakan man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahu la'at. Barang siapa yang berharap ingin ketemu dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti akan datang. Quran surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Ya. Jadi kalau kita yakin ya, meyakini yang belum kita lihat, maka suatu saat balasan dari iman apa? Kita melihat apa yang kita yakini itu. Itu luar biasa ya. Nah, jadi imajinasi adalah awal penciptaan para sahabat. Kita membayangkan apa yang kita dambakan, kita menginginkan apa yang kita bayangkan, dan akhirnya kita menciptakan apa yang kita inginkan. Dengarkan kata-kata saya. Imajinasi adalah awal penciptaan. Proses yang pertama adalah membayangkan apa yang kita dambakan. Yang kedua, menginginkan apa yang kita bayangkan itu. Jadi, pertama membayangkan yang kita dambakan. Yang kedua, menginginkan yang kita bayangkan itu. Kita harus menginginkannya yang kita bayangkan itu. Dan yang ketiga, menciptakan apa yang kita inginkan. Bagaimana menciptakan tadi? Ya, menciptakan prosesnya adalah membayangkan, kemudian merasakan dan menerima. Nah, 3 fase itu sudah saya ungkapkan. Jadi kalau para sahabat belum mengerti, nanti ulang-ulang ya. Untuk memahaminya. Dan kemudian coba praktek. Kenapa? Yang kita bicarakan ini kan hidup yang menakjubkan. Dan hidup yang menakjubkan adalah dambaan setiap orang. Ya, kenapa saya bagikan ini kepada para sahabat, rahasia ini? Karena apa ya? Saya tentu saja sangat bahagia kalau banyak orang yang terinspirasi dengan ini dan berubah nasibnya ya menjadi lebih baik. Baik ya, para sahabat. Ada hukum alam yang perlu dicermati oleh kita, memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Makanya kan ada orang yang sering bergurau. Sebetulnya yang bagus itu bukan terima kasih. Bukan terima kasih, tetapi kasih terima. Jadi kasih dulu baru menerima. Ya, bukan menerima baru memberi, tapi memberi dulu baru menerima, ya. Ya. Oke. Jadi saya beri judulnya ini di subjudul ini adalah memberi dan menerima. Bukan menerima dan memberi ya, memberi dan menerima. Jadi memberi dulu baru menerima. Nah, hukum tarik menarik ya, itu berbicara apapun yang kita berikan itu yang akan kita terima. Sekali lagi ya, hukum tarik menarik menyatakan apapun yang kita berikan itu yang akan kita terima. Hukum tarik menarik itu seperti cermin. Tahu cermin ya? Cermin itu memantulkan sinar. Jadi kalau ini ada benda, di sini ada cermin, ya, saya gambar ya. Ini cermin seperti ini, ya. Kalau ini ada cermin nih, cermin. Bagian belakangnya ini, bagian belakangnya. Ini kan bagian mukanya ini, ya. Bagian mukanya. Makanya cermin itu kan bagian mukanya halus sekali. Nah, jadi kalau di sini ada benda, nih, ada benda, ada orang berdiri, ya. Maka di sini akan ada bayangannya, di sebelah sini ada bayangannya. Ada bayangan dengan jarak benda, artinya jarak dari benda ke cermin sama jarak dari benda ke bayangan. Nah, kenapa terbentuk bayangan? Sebetulnya karena apa? Ya,